warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Dwi Susanti, nomor induk mahasiswa 1908107025, jurusan PGMI semester 4 kelas A. Saya mahasiswi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah pembelajaran tarik di MI. Yang pertama, sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah diambil dari nama Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Pendirinya ialah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, atau lebih dikenal dengan sebutan Abdul Abbas As-Saffah. Daulah Abbasiyah berdiri antara tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. 5,5 abad lamanya, keluarga Abbasiyah menduduki khilafah Islamiyah. Pusat pemerintahannya yaitu ada di kota Baghdad. Awal kekuasaan Daulah Abbasiyah ditandai dengan pembangkangan yang dilakukan oleh dinasti Umayyah di Andalusia, Spanyol. Di satu sisi, Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil bergelar Amir atau jabatan kepala wilayah ketika itu. Sedangkan di sisi lain, ia tidak tunduk kepada khalifah yang ada di Baghdad. Pembangkangan Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil terhadap Bani Abbas mirip dengan pembangkangan yang dilakukan oleh Muawiyah terhadap Ali bin Abi Thalib. Dari segi durasi, kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah termasuk lama, yaitu sekitar 5 abad. Yang kedua yaitu sistem politik, pemerintahan, dan sosial pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama, sistem politik dan pemerintahan. Khalifah pertama Bani Abbasiyah, Abdul Abbas, yang sekaligus dianggap sebagai pendiri Bani Abbas, menyebut dirinya dengan julukan Al-Saffah, yang berarti sang penumpah darah. Sedangkan Khalifah Abbasiyah kedua mengambil gelar Al-Mansur dan meletakkan dasar-dasar pemerintahan Abbasiyah. Di bawah Abbasiyah, kekhalifahan berkembang dengan sistem politik. Dinasti ini muncul dengan bantuan orang-orang Persia yang merasa bosan terhadap Bani Umayyah di dalam masalah sosial dan politik diskriminatif. Khalifah-khalifah Bani Abbasiyah yang memakai gelar imam yang memiliki arti pemimpin masyarakat muslim bertujuan untuk menekankan arti keagamaan kekhalifahan. Abbasiyah mencontoh tradisi Umayyah di dalam pengumuman lebih dari satu putra mahkota raja. Ada beberapa sistem politik yang dijalankan pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu yang pertama, para khalifah tetap dari keturunan Arab murni, sedangkan pejabat lainnya diambil dari kaum Mawali. Yang kedua, kota Baghdad dijadikan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan ataupun kebudayaan serta terbuka untuk siapa saja, termasuk bangsa dan penganut agama lain. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang mulia, yang penting, dan sesuatu yang harus dan perlu untuk dikembangkan. Yang terakhir, kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia. Yang kedua, sistem sosial pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa ini, sistem sosial adalah sambungan dari masa sebelumnya atau masa dinasti Umayyah. Akan tetapi, pada masa ini terjadi beberapa perubahan yang sangat mencolok, yaitu yang pertama, tampilnya kelompok Mawali dalam pemerintahan serta mendapatkan tempat yang sama dalam kedudukan sosial. Yang kedua, kerajaan Islam Daulah Abbasiyah terdiri dari beberapa bangsa yang berbeda-beda. Ada bangsa Mesir, Syam, Jazirah Arab, dan lain-lain.
Yang ketiga, perkawinan campur yang melahirkan darah campuran. Yang terakhir, terjadinya pertukaran pendapat sehingga muncul kebudayaan baru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.